Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Baiklah, Pak Burhan akan melanjutkan materi pembelajaran jarak jauh untuk mapel matematika kelas 5. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pecahan dan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Mari kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pecahan yang senilai. Silahkan kalian menyiapkan buku paket matematika kalian, dan silahkan dibuka halaman 5. Sudah? Baik, Pak Guru akan mulai. Pecahan yang senilai bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Cara yang kedua yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Jadi yang pertama dikali, yang kedua dibagi. Sebuah pecahan biasa tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru berikan contoh. Contoh yang pertama yaitu mencari pecahan yang senilai dengan cara mengalihkan. Sebutkan 4 pecahan yang senilai dengan 1/2. Baik, di sini 1/2 kita kalikan dengan angka, ya. Jangan dengan angka 1/1. Kalau dikalikan dengan angka 1/1, nanti akan menghasilkan angka yang sama. Ya, kita coba dengan 2/2. Bagaimana ketika 1/2 dikali dengan 2/2? 1 dikali 2 mendapatkan 2. 2 dikali 2 mendapatkan 4. Jadi atas dikali atas, bawah dikali bawah. Sehingga kita temukan pecahan senilai yang pertama dengan 1/2 adalah 2/4. Nah, kita cari pecahan senilai yang lain, ya. Yang pertama tadi kita kalikan dengan 2/2, sekarang kita kalikan dengan 3/3. Baik, 1 kali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian kita mencari untuk pecahan yang selanjutnya, yang senilai, yaitu kita kalikan di sini dengan 4/4. 1 dikali 4 itu 4, 2 dikali 4 itu 8. Jadi kita sudah menemukan 3 ya, 2/4, 3/6, 4/8. Kita cari satu buah pecahan lagi. Oke, kita di sini kalikan dengan angka 10/10. Jadi tidak harus urut ya, ini tadi 2 dikalikan 3 dikalikan 4, ya, ini boleh dikalikan 10/10. Dikalikan 20/20 boleh, ya, asalkan dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Baik, 1 kali 10 itu 10 dan 2 kali 10 itu 20. Sekarang sudah ketemu ya 4 pecahan ya. Jadi yang pertama tadi 2/4, 3/6, 4/8, 10/20. Sebenarnya masih banyak pecahan senilai yang lain, akan tetapi di sini kita hanya diminta untuk mencari 4 pecahan. Baik, kita lanjutkan. Cara yang kedua yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Bagaimana kita mencari pecahan yang senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama? Contoh, sebutkan 2 pecahan yang senilai dengan 8/12. Baik, kita harus menemukan angka yang nantinya bisa untuk membagi 8 dan bisa untuk membagi 12. Angka berapa itu? Dan angka itu harus sama, ya, tidak boleh berbeda. Oke, kita coba dengan dibagi 2/2. 8 bisa dibagi 2, 12 pun juga bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 12 dibagi 2, hasilnya 6.
Kita temukan pecahan senilai yang pertama, yaitu 4/6. Lalu kita mencari pecahan senilai yang berikutnya. Berapakah angka selain 2 yang bisa untuk membagi habis 8 dan 12? Ya, betul, yaitu 4. 8 dibagi 4, itu hasilnya 2. 12 dibagi 4, hasilnya 3. Di sini sudah kita temukan 2 buah pecahan yang senilai dengan 8/12, yaitu 4/6 dan 2/3. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan pelajari mengenai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Silakan buka buku paket matematika kalian halaman 15. Sudah? Baik, mari kita mulai. Menyederhanakan pecahan artinya mencari pecahan yang senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, sampai sudah tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan lain kecuali 1. Jadi di sini untuk menyederhanakan pecahan, kita itu sama langkahnya dengan cara yang mencari pecahan senilai tadi, tapi dengan cara membagi sampai bilangan terkecil supaya tidak bisa dibagi lagi. Untuk memperjelas, Pak Guru berikan contoh. Tentukan pecahan yang paling sederhana dari 8/12, 15/20, 2, 4/6, 5, 3/9. Jadi Pak Guru berikan contoh, ini untuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lihat. Untuk mengerjakannya bisa kita bagi sedikit demi sedikit, ini jelas akan mempermudah kita dalam menghitung. Jadi kita temukan dulu angka yang bisa untuk membagi 8/12. Yaitu kita coba, yaitu 2/2. 8 bisa dibagi 2, 12 pun juga bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4, 12 dibagi 2, 6. 4/6 ini masih bisa dibagi lagi, sehingga kita bagi lagi dengan 2/2. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Apakah 2/3 masih bisa dibagi lagi? Tidak. Ya, 2/3 ini sudah yang paling sederhana. Oke, cara ini tadi bisa juga kalian pakai ya. Misalkan di sini saya berikan contoh cara yang kedua, yaitu dengan membagi dengan angka terbesar yang bisa membagi habis pembilang maupun penyebutnya. Berapakah angka terbesar yang bisa membagi habis 4 dan 12? Coba kalian pikirkan. Ya, betul. Angka 4. 8 bisa dibagi 4, 12 pun juga bisa dibagi 4. Seperti ini. 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu 3. Hasilnya 2/3. Sama bukan antara hasil yang di sini tadi dengan hasil yang di sini? Sama ya? Oke. Jadi di sini tadi Pak Guru menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara dibagi sedikit demi sedikit sampai tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua dibagi dengan angka terbesar yang bisa membagi habis pembilang dan penyebutnya. Silahkan kalian menggunakan yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Apakah dibagi sedikit demi sedikit, ataukah langsung mencari angka pembagi terbesar. Ya. Baik. Kita simpulkan, pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Untuk yang kedua, tadi kita diminta mencari bentuk paling sederhana dari 15/20. Angka terbesar ya untuk membagi habis 15 dan 20 itu adalah 5. Kita bagi 15 dibagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu adalah 4. Sehingga bentuk paling sederhana dari 15/20 adalah 3/4.
Untuk dua soal yang terakhir, ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita pelajari dulu bentuk umum pecahan campuran seperti ini. Jadi angka yang di depan ini dinamakan dengan bilangan bulat, dan angka yang di belakang ini adalah bentuk pecahan biasa. Kenapa dinamakan dengan pecahan campuran? Karena ini campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bagaimana cara menyederhanakannya? Untuk pecahan campuran, yang disederhanakan hanya yang bentuk pecahan biasa saja. Jadi yang disederhanakan nanti yang belakang ini. Bilangan bulatnya tetap. Yang bilangan depan ini tetap. 2, 4/6, ya kita sederhanakan. Di sini kita bagi 4 dibagi 2, yaitu 2. Ingat ya, di sini angka yang depan ini tetap. Di sini 2, di sini tetap 2, di sini tetap 2. Jadi tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanya yang atas dan bawah. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Untuk contoh yang terakhir, 5, 3/9. 5-nya tetap. Ya, 3 dan 9. Ini harus kita pikirkan angka yang bisa untuk membagi 3 dan 9. Angka berapa itu? Ya, betul, 3. 3 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. Sehingga bentuk paling sederhana dari 5, 3/9 adalah 5, 1/3. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Baik, untuk materi Pak Guru cukupkan sekian. Untuk selanjutnya Pak Guru berikan tugas. Tugas nanti akan Pak Guru berikan ke wali kelas berbentuk Google Form atau Google Formulir. Yang linknya akan dibagikan wali kelas ke grup WA wali murid masing-masing kelas. Baiklah, sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Mari kita senantiasa berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul untuk belajar bersama di sekolah kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.